Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai wakil kurikulum di Madrasah Aliyah NU Tamanullah, Bu Faila. Banyak yang memanggil saya Bu Fela, banyak juga yang memanggil saya Bu Fe. Tapi belum ada yang memanggil saya Bu Sofla ya. Baiklah, untuk pengenalan kurikulum. Sejatinya untuk kurikulum ini anak-anak hanya mengenal bahwa kurikulum itu ya yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, ya. Tapi sebelumnya untuk kita masuk pada materi tentang belajar mengajar, karena kita saat ini sedang di masa pandemi, yang dimana kalian ketika jalan-jalan, ketika keluar rumah, kalian harus memakai masker seperti ini. Saya bukan iklan masker ya, saya tutupi. Dan kalian juga wajib menerapkan protokol kesehatan, mulai dari sering cuci tangan pakai sabun, kemudian ketika masuk di rumah orang juga kalian harus mencuci tangan, dan jangan lupa kemana-mana sering bawa hand sanitizer. Untuk apa? Yaitu untuk demi keamanan kita semua. Semoga kalian semua sehat-sehat saja, selamat dari virus ini. Begitu juga dengan warga Madrasah Aliyah NU Tamanullah kita ini. Baik, kita lanjutkan lagi mengenai kurikulum atau yang kalian tahu, yaitu terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Untuk kegiatan belajar mengajar di MANU Tamanullah ini simpel. Jadi bagi kalian yang lulusan SMP tidak usah takut bahwa kalian nanti banyak mulutnya agama pasti Bu dan lain-lain. Nggak usah takut, karena kita mulutnya tidak hanya mulut agama. Mulut agama ada, tetapi tidak sebanyak yang kalian pikirkan. Seperti madrasah-madrasah besar di kota sana ada TBS banget yang mulut agamanya sangat banyak sekali. Tapi di sini kita hanya punya mulut agama, yaitu tentang sholat, hanya itu saja. Kemudian yang lain ada keilmuan, bahasa Jawa, kemudian keterampilan kaligrafi. Bagi yang penyuka seni, mungkin keterampilan kaligrafi ini bisa jadi ajang kalian untuk memanfaatkan bakat kalian dalam dunia seni, terutama dalam seni menulis, yaitu seni menulis kaligrafi. Kemudian untuk mapel wajibnya, karena kita langsung membahas tentang blog, kita sekarang maju ke mapel wajib. Untuk MA Tamanullah kita ambil peminatan ilmu sosial, yang mana mapel wajibnya sama seperti peminatan lain, yaitu ada PAI, yang mana di sini PAI-nya ada Quran Hadis, Akidah, Fikih, SKI, Bahasa Arab. Kemudian yang umumnya ada PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kemudian Matematika, Sejarah Indonesia. Ada mapel wajib yang lain, yaitu ada seni budaya, PCUK, kemudian prakarya. Nah, ini prakarya juga kesempatan untuk anak-anak sekalian yang punya bakat dalam mengolah kekreatifan kalian dengan barang-barang bekas mungkin, atau mungkin ingin belajar membuat sesuatu yang bisa dijual, punya nilai jual. Itu nanti kita pelajari di prakarya dan kewirausahaan. Kakak-kakak kelas kalian yang sekarang naik kelas 11, naik kelas 12, atau bahkan sudah lulus, mereka sudah pernah membuat sesuatu yang mempunyai nilai jual. Bahkan dulu sudah pernah membuat sejenis vas bunga atau apa itu dari batok. Kemudian ada juga yang membuat sandal, kemudian membuat tas, kerajinan tas dari tanaman yang di sungai-sungai itu, eceng gondok. Ya, eceng gondok, bagus. Eceng gondok ini banyak sekali kalian jumpai pastinya, tetapi ternyata untuk kerajinan tangan bisa digunakan untuk membuat apapun, dari mulai membuat ikat, tas, dan lain-lain. Dan ternyata ini bisa kita pelajari di prakarya dan kewirausahaan. Untuk prakarya
karyanya sendiri, kita belajar membuat suatu karya, dan kewirausahaannya adalah bagaimana karya yang sudah kalian buat ini bisa mempunyai nilai jual, sehingga kalian belajar dua-duanya. Ada membuat sesuatu, yang kedua menjual sesuatu. Bu, apakah ini mungkin ada pertanyaan dari lain? Bu, apakah kewirausahaan itu hanya kita belajar menjual sesuatu? Sebenarnya tidak. Wirausaha itu adalah di mana kalian mampu mandiri, berusaha sendiri, di mana nanti itu bisa membuat suatu nilai yang penting, apakah itu nilai jual ataupun nilai yang berupa predikat. Predikat itu misalnya, oh kalian berjiwa seni, membuat sesuatu yang bagus-bagus, karya yang bagus-bagus, kemudian kalian pamerkan, bukan dijual ya, berarti ini bukan nilai jual, tetapi dipamerkan menjadi suatu pameran. Lukisan mungkin, lukisan kaligrafi kalian pamerkan, nanti kalian akan mendapat predikatnya ya sebagai seniman terbaik. Seperti itu. Jadi prakarya dan kewirausahaan ini luas sekali. Jadi jangan takut untuk pelajaran baru seperti ini yang mungkin belum kalian pelajari di sejak kecil, karena kita sudah pakai kurikulum 2013 ada materi prakarya dan kewirausahaan. Maksimalkan. Jangan justru kalian lihat dengan materi seperti ini nyantai-nyantai, tapi kalian setelah lulus nyesel. Oh ternyata prakarya dan kewirausahaan sebenarnya mapel yang penting sekali ya untuk kita nanti lulus. Biar apa? Biar kita punya suatu karya, biar kita punya suatu kreasi, yang mana nanti kita bisa menjualnya atau memperlihatkannya atau mempertontonkan atau mempertunjukkannya. Oke, itu mapel wajib yang B atau mapel wajib yang lain. Kemudian tadi mulok sudah. Yang ketiga yaitu mapel peminatan. Karena tadi sudah saya singgung di depan bahwa mapel di sini itu adalah mapel peminatan ilmu sosial. Maka peminatan di sini ada 4, yaitu sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Untuk mapel ini mungkin di MTS atau SMP kalian mengenalnya hanya sebagai mapel IPS, ya. Tetapi di SMA, MA kita bagi lagi, kita pecah lagi, ada geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi. Itu untuk mapel IPS. Nah, untuk peminatan IPA atau peminatan bahasa tidak perlu banyak-banyak saya bahas, karena kita sini hanya belajar mapel peminatan IPS. Kita lanjut saja untuk yang keempat, yaitu mapel lintas minat. Di sini untuk mapel lintas minat saya memang mengusulkan untuk memilih mapel yang benar-benar masih ada keterkaitannya dengan peminatan kalian, dan juga ilmu yang mana nanti ketika kalian lulus bisa sangat bermanfaat sekali. Di sini lintas minatnya apa? Oke. Dulu kakak kelas yang sekarang ini naik kelas 12, mapel lintas minatnya adalah usul fikih dan ilmu hadis. Usul fikih dan ilmu hadis ini masih saling terkait dengan mapel wajib tadi yang Quran hadis dengan fikih. Tetapi untuk tahun kemarin, yaitu kelas 10 yang sekarang sudah naik kelas 11, mapel lintas minat sudah saya ubah lagi menjadi bahasa dan sastra Inggris dan juga informatika. Kenapa saya pilihkan, saya usulkan dua ini? Satu, karena bahasa dan sastra Inggris ini sangat penting untuk kalian lulus nanti di saat kalian harus menghadapi era perdagangan bebas, yang mana di sini bahasa Inggris atau bahasa internasional ini sangat diperlukan sekali dalam dunia luar. Jadi ketika kalian nanti kok ternyata lulus menjadi usahawan yang harus kemana-mana, pergi keluar kota, keluar keluar pulau, bahkan keluar negeri, kalian tidak perlu ragu untuk mempraktekkan bahasa Inggris yang kalian miliki atau kecakapan bahasa Inggris yang kalian miliki. Makanya di sini untuk mapel lintas minat memang saya usulkan untuk masuk
di bahasa Inggris sebagai tambahan mapel bahasa Inggris yang mana hanya terbatas 3 jam atau 4 jam saja seminggunya. Untuk mapel yang kedua tadi yaitu informatika, apalagi ini kita sekarang berada di era IT, kalian harus berpandai riang menggunakan IT atau ilmu teknologi, informasi dan teknologi, maka informatika ini saya pandang sangat penting jika diterapkan di dalam sekolah, karena mapel TIK sendiri sudah 2 tahunan, 2 atau 3 tahun ini sudah dihilangkan dari mapel yang ada di SMA. Maka kemarin ketika informatika menjadi pilihan lain dalam mapel lintas minat, maka mulai tahun kemarin saya manfaatkan untuk dijadikan mapel lintas minat agar berguna untuk anak SMA. Untuk selanjutnya, jika kalian ingin melihat tentang kurikulum ini dan juga struktur kurikulum yang ada di MAMU Tanggung Jawab ini, kalian nanti bisa melihat PowerPoint yang sudah saya siapkan nanti. Silahkan dilihat, diperhatikan, dianalisis mungkin apabila memang perlu dipahami lebih lanjut maksud saya. Nah, silahkan nanti diperhatikan video PowerPoint-nya. Kemudian nanti setelah kalian memperhatikan akan saya jelaskan lagi lebih lanjut mengenai struktur kurikulum yang ada di MAMU Tanggung Jawab ini. Terlebih lagi kita tadi belum membahas adanya ekstrakurikuler dan lain-lain. Untuk pengenalan kurikulum tahap pertama, silakan ditonton dulu PowerPoint-nya. Nanti akan saya lanjutkan ke tahap kedua, yaitu mengenai ekstrakurikuler dan tambahan-tambahan materi lainnya.